Perkenalkan, saya John Wakari, NIM 19208-135 dari Universitas Negeri Manado, jurusan Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada saat ini, saya akan membuat video pembelajaran tugas dari mata kuliah multimedia dengan dosen pengampu Encik Olivia Leando. Kita masuk pada materi yang pertama, organisasi pendidikan. Jadi, istilah organisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, organum, yang berarti alat. Sedangkan organize dalam bahasa Inggris berarti mengorganisasikan, yang menunjukkan tindakan atau usaha untuk mencapai suatu tujuan. Jika dikaitkan dengan pendidikan, organisasi pendidikan adalah tempat untuk melakukan aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Tujuan dan manfaat organisasi pendidikan. Yang pertama, mengatasi keterbatasan kemampuan, kemauan, dan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, terciptanya efektivitas dan efisien organisasi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, dapat menjadi wadah pengembang potensi dan spesialisasi yang dimiliki. Dan yang terakhir, menjadi tempat pengembang ilmu pengetahuan. Ada dua jenis dan tipe organisasi, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal adalah organisasi yang terstruktur. Struktur organisasi formal dimaksud untuk menyediakan penugasan kewajiban dan tanggung jawab kepada personil. Sedangkan organisasi informal adalah kumpulan beberapa orang yang memiliki kebutuhan yang sama. Organisasi-organisasi di sekolah. Yang pertama, organisasi keperguruan sekolah. Organisasi inilah yang bertugas untuk memastikan bahwa seluruh bagian dalam sebuah sekolah dapat dengan mudah mencapai tujuan masing-masing. Umumnya terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah berbagai bidang, staf guru mata pelajaran, guru BP, hingga petugas kebersihan sekolah. Yang kedua, organisasi kelas adalah organisasi yang mengatur ketertiban siswa dalam sebuah kelas. Sebuah kelas biasanya dikepalai oleh ketua kelas yang memiliki sekretaris, bendahara, dan beberapa divisi semisal kebersihan, keamanan, dan lain-lain. Yang terakhir ada OSIS. Pengurus OSIS membawahi wilayah yang lebih luas karena mereka bertugas menciptakan suasana yang kondusif bagi satu sekolah. Dalam praktiknya, OSIS membantu pihak sekolah untuk mengelarkan kegiatan-kegiatan demi mengembangkan diri. Pengurus OSIS terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. OSIS memiliki berbagai divisi, semisal pramuka, kebersihan, keamanan, dan lain-lain. Materi yang kedua, desentralisasi sistem pendidikan nasional. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin de, artinya lepas, dan sentrum yang berarti pusat, sehingga bisa diartikan melepas dari pusat. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada daerah otonomi atau mengukur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian desentralisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintahan daerah. Dari beberapa pernyataan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi pendidikan adalah suatu proses di mana suatu lembaga yang lebih rendah kedudukannya menerima pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan segala tugas pelaksanaan pendidikan. Tujuan desentralisasi pendidikan. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, distribusi tanggung jawab dalam bidang keuangan. Yang ketiga, meningkatkan demokratisasi melalui distribusi kekuasaan. Yang keempat, pendidikan berbasis kebutuhan pasar. Yang kelima, menetralisasi pusat-pusat kekuasaan. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas pendidikan. Kelebihan dan kelemahan desentralisasi pendidikan. Yang pertama, peningkatan mutu, yaitu dengan kewenangan yang dimiliki sekolah
maka sekolah lebih leluasa mengelola dan memperdayakan potensi sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, efisiensi keuangan. Hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional. Yang ketiga, efisiensi administrasi. Dengan memotong mata rantai birokrasi yang panjang dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat. Dan yang terakhir, perluasan dan pemerataan membuka peluang penyelenggaraan pendidikan pada daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan. Materi selanjutnya adalah manajemen sekolah. Apa itu manajemen sekolah? Manajemen sekolah merupakan tindakan pengelolaan dan pengadministrasian sekolah. Manajemen sekolah berarti memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan sekolah. Tujuan manajemen sekolah. Tujuan akhir dari manajemen sekolah adalah membantu memperlancar capaian tujuan sekolah agar tercapai secara efektif dan efisien. Kehadiran manajemen dalam proses persekolahan sebagai salah satu alat untuk membantu memperlancar pencapaian tujuan. Fungsi-fungsi manajemen sekolah. Yang pertama, fungsi perencanaan. Perencanaan mengutamakan kontinuitas program sebagai lanjutan bagi tercapainya stabilitas kegiatan belajar mengajar di sekolah. Perencanaan adalah sasaran bergerak di keadaan masa kini ke suatu keadaan pada masa yang akan datang. Fungsi yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagian tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam kerjasama sekolah. Fungsi yang ketiga adalah penggerakan. Adalah kemampuan membujuk orang-orang mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan penuh semangat. Menggerakkan dalam organisasi sekolah erat kaitannya dengan peran dan fungsi kepala sekolah. Fungsi yang keempat, pengkoordinasian. Dalam operasionalnya, mengerjakan unit-unit, orang-orang, lalu lintas informasi, dan pengawasan seefektif mungkin. Semuanya harus seimbang dan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi yang kelima, pengarahan. Pengarahan dilakukan agar kegiatan yang dilakukan secara bersama tetap melalui jalur yang telah disepakati bersama. Dan fungsi yang terakhir, pengawasan. Adalah fungsi sistem yang melakukan penyesuaian terhadap rencana, mengusahakan agar penyimpanan tujuan sistem hanya dalam batas-batas yang dapat ditoleransi. Pengawasan diartikan sebagai salah satu kegiatan mengetahui realisasi perilaku profesional sekolah. Materi yang selanjutnya adalah manajemen kelas. Apa itu manajemen kelas? Tindakan proaktif dengan menciptakan lingkungan kelas adalah tindakan interaktif utama guru dan siswa, dan atau siswa dengan siswa sebagai perwujudan manajemen pendidikan nasional dan manajemen sekolah. Tujuan manajemen kelas secara umum adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Dengan adanya fasilitas yang tersedia, itu akan memungkinkan siswa belajar dan bekerja, terciptanya suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada siswa. Fungsi manajemen kelas dalam proses pembelajaran sangat mendasar sekali karena kegiatan guru dalam mengelola kelas meliputi yang pertama, mengelola tingkah laku siswa dalam kelas, yang kedua, menciptakan iklim sosio-emosional, dan yang terakhir, mengelola proses kelompok. Secara umum, fungsi manajemen kelas ditinjau dari aliansi problem adalah pertama, memberi dan melengkapkan fasilitas untuk segala macam tugas. Artinya, aspek manajemen kelas yang dihadirkan bisa membantu tugas guru sebagai pendidik dalam suatu kinerja yang lebih baik lagi. Memelihara agar tugas-tugas itu dapat berjalan dengan lancar. Artinya, aspek manajemen kelas bisa mengklasifikasi bentuk-bentuk tugas tertentu. Aspek-aspek manajemen kelas. Menurut Omar Malik, ada 7 aspek, yaitu aspek tujuan instruksional, aspek materi pelajaran, aspek metode dan strategi pembelajaran, aspek ketenagaan meliputi aspek siswa, waktu, tempat, dan pelengkapan. Aspek media instruksional, aspek penilaian, dan yang terakhir, aspek penunjang fasilitas. Menurut Louis Johnson,
mengemukakan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kelas, yaitu sifat-sifat kelas, kekuatan pendorong kekuatan kelas, memahami situasi kelas, mendiagnosis situasi kelas, bertindak selektif, bertindak kreatif, dan yang terakhir untuk memperbaiki kondisi kelas. Masalah-masalah dalam manajemen kelas. Yang pertama, kurangnya kesatuan dengan adanya kelompok, misalnya pertentangan jenis kelamin. Yang kedua, tidak ada standar perilaku dan bekerja kelompok, misalnya ribut, bercakap-cakap, pergi ke sana kemari, dan sebagainya. Reaksi negatif terhadap anggota kelompok, misalnya bermusuhan dan merendahkan. Dan yang terakhir, moral rendah, permusuhan, agresif. Materi yang selanjutnya, kepemimpinan pendidikan. Apa itu kepemimpinan pendidikan? Secara umum didefinisikan sebagai kemampuan dalam kesiapan yang dimiliki seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan jika perlu memaksa orang lain atau kelompok agar dapat menerima pengaruh tersebut untuk mencapainya. Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi kepemimpinan pendidikan yaitu merumuskan dengan teliti tujuan kelompok serta menjelaskan supaya anggota-anggota selalu dapat menyadari dalam bekerja sama mencapai tujuan itu. Memberikan dorongan kepada para anggota kelompok serta menjelaskan situasi dengan maksud untuk dapat ditemukan rencana-rencana kegiatan kepemimpinan yang dapat memberikan harapan baik. Membantu para anggota kelompok dalam mengumpulkan keterangan-keterangan yang perlu supaya dapat mengandalkan pertimbangan-pertimbangan yang sehat. Menggunakan kesanggupan-kesanggupan dan minat khusus dari anggota kelompok. Memberi dorongan kepada setiap anggota untuk melahirkan peranan, pikiran, dan memilih buah pikiran yang baik. Dan yang terakhir, memberi kepercayaan menyerahkan tanggung jawab kepada anggota dalam menyelaksanakan tugasnya sesuai dengan kemampuan masing-masing demi kepentingan bersama. Tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, tipe otoriter. Pada kepemimpinan yang otoriter, semua kebijakan dasar ditetapkan oleh pemimpin sendiri dan pelaksanaan selanjutnya ditugaskan kepada bawahannya. Semua perintah, pemberian tugas dilakukan tanpa mengadakan konsultasi sebelumnya dengan orang yang dipimpinnya. Pemimpin otoriter berasumsi bahwa maju mundurnya organisasi hanya tergantung pada dirinya. Dia bekerja sungguh-sungguh, belajar keras, tertib, dan tidak boleh dibantah. Yang kedua, tipe laissez-faire. Pemimpin memberikan kebebasan kepada setiap anggotanya dan mereka mengambil keputusan dengan siapa ia hendak bekerja sama. Dalam penetapannya menjadi hak sepenuhnya dari anggota kelompok atau staf lembaga pendidikan itu. Pemimpin akan turun tangan bila diminta oleh staf. Apabila mereka meminta pendapat pemimpin tentang hal-hal yang bersifat teknis, maka baru ia mengemukakan pendapat-pendapatnya, tetapi apa yang dikatakannya sama sekali tidak mengikat anggota. Mereka boleh menerima atau menolak pendapat tersebut. 4 pola perilaku kepemimpinan menurut Wahyu Sumidijo. Yang pertama, perilaku instruktif adalah komunikasi satu arah, pemimpin membatasi peranan bawahannya. Yang kedua, perilaku konsultatif adalah pemimpin yang masih memberikan instruksi yang cukup besar serta menentukan keputusan. Yang ketiga, perilaku partisipatif adalah kontrol atas pemecahan masalah dan pengambilan keputusan antara pemimpin dan bawahannya. Dan yang terakhir, perilaku delegatif adalah pemimpin mendiskusikan masalah yang dihadapinya dengan bawahannya. Materi yang selanjutnya adalah sistem informasi manajemen. Apa itu sistem informasi manajemen? Adalah suatu sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur. Proses manajemen. Yang pertama, perencanaan.
adalah formulasi terinci untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu. Yang kedua, pengendalian. Setelah suatu rencana dibuat, rencana tersebut harus diimplementasikan. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan. Adalah proses pemilihan di antara berbagai alternatif. Fungsi sistem informasi manajemen. Yang pertama, mempermudah pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas data yang tersaji akurat dan tepat waktu. Meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinir dan sistematis. Contoh sistem informasi manajemen. Yang pertama, Enterprise Resource Planning. Sistem ERP ini biasanya digunakan oleh sejumlah perusahaan besar dalam mengelola manajemen dan melakukan pengawasan yang saling terintegrasi. Yang kedua, Supply Chain Management. Sistem ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen, di mana data-data yang disajikan terintegrasi mengenai manajemen. Dan yang terakhir, Transaction Processing System. TPS ini berguna untuk proses data dalam jumlah yang besar, dengan transaksi bisnis yang rutin. Program ini bisa diaplikasikan untuk manajemen gaji dan inventaris. Materi yang selanjutnya adalah manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Prinsip manajemen peserta didik. Yang pertama, penyelenggaraan harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan. Yang kedua, mempunyai tujuan yang sama atau mendukung terhadap tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. Segala bentuk kegiatan harus mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Dan yang terakhir, kegiatan peserta didik harus diupayakan untuk mempersatukan peserta. Materi yang selanjutnya adalah manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Manajemen tenaga kependidikan adalah kegiatan mengelola personal pendidikan dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan fungsinya, agar berjalan dengan efektif. Manajemen tenaga kependidikan didefinisikan pula sebagai kegiatan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan melalui tenaga pendidik dan kependidikan. Itu masuk ke dalam organisasi pendidikan, sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan, dan latihan atau pengembangan dan pemberhentian. Tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan berbeda dengan manajemen sumber daya manusia. Pada konteks bisnis, di dunia pendidikan, tujuan manajemen SDM lebih mengarah pada pembangunan pendidikan yang bermutu, membentuk SDM yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Materi selanjutnya adalah supervisi pendidikan. Apa itu supervisi pendidikan? Kata supervisi berasal dari bahasa Inggris supervision, yang terdiri dari dua kata, yaitu super dan vision, yang mengandung pengertian melihat dengan sangat teliti, bekerja secara keseluruhan. Orang yang melakukan supervisi tersebut disebut supervisor. Supervisi pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran dengan tunjang oleh unsur-unsur lain, seperti guru, sarana, dan prasarana. Kurikulum sistem pengajaran dan penelitian, supervisor bertugas dan bertanggung jawab memperhatikan perkembangan unsur-unsur tersebut secara berkelanjutan. Prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama, ilmiah. Prinsip ilmiah ini terbagi atas 3, yaitu
sistematis, objektif, dan menggunakan alat atau instrumen. Prinsip yang kedua, demokratis. Harus terbuka sehingga ada peningkatan atau perubahan. Yang keempat, kooperatif. Bekerja sama dan apa yang diminta harus diberikan. Konstruktif dan kreatif. Dapat membina atau mendorong guru sehingga pembelajaran para siswa-siswa dapat berjalan dengan baik dan suasana belajar jadi menyenangkan. Fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama, melakukan inspeksi. Yang kedua, penelitian hasil inspeksi harus berupa data. Ketiga, melakukan penelitian. Dan yang keempat, latihan. Dan yang terakhir, pembinaan. Tujuan supervisi pendidikan. Yang pertama, membina guru-guru. Yang kedua, memperbesar kesanggupan guru-guru, membantu guru-guru, meningkatkan kesadaran guru-guru, memperbesar ambisi guru yang positif, membantu pimpinan sekolah mempopulerkan sekolah, membantu guru untuk mengevaluasi, dan yang terakhir, mengembangkan esprit de corps atau rasa persatuan. Sekian dari video pembelajaran saya, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.